Bab 1129, semuanya takdir. Kecepatan melarikan diri Ye Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia pergi beberapa puluh ribu mil jauhnya. Tapi lukanya sangat parah, dan dia benar-benar tidak dapat menunjukkan teknik gerakannya lagi. Jadi dia hanya menemukan tempat terpencil dan memulihkan luka-lukanya. Mengkonsumsi pil obat penyembuhan tier 9, setelah sehari, luka Ye Yuan akhirnya mendapatkan kontrol awal. Judul 10 Raja Surgawi Agung memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Mencapai batas mereka, bahkan kelompok kekuatan Void Mystic juga ada seperti semut. Petik 2. Mengingat adegan itu sebelumnya, Ye Yuan merasakan perubahan emosi yang cukup besar juga. Seseorang sekuat Cloudsky juga tidak bisa bertahan lebih dari satu pertukaran di depan Teng Yun. Ketika Ye Yuan melarikan diri, bahkan dipisahkan oleh jarak 10.000 mil, dia juga bisa merasakan gelombang yang mengerikan di belakang. Konfrontasi semacam ini antara para ahli, menggunakan goyang langit dan mengguncang bumi untuk menggambarkannya tidak sedikit pun. Sama seperti Ye Yuan merasa emosional, jejak riak muncul di ruang. Sosok Teng Yun muncul di depan Ye Yuan. Ye Yuan menatap Teng Yun dan berkata dengan cemberut, "Kamu terluka." Teng Yun berkata sambil tersenyum, "Cedera ringan. Dia juga tidak jauh lebih baik daripada saya." Petik 2. Siapa yang menang atau kalah? Kata Ye Yuan penasaran. Dianggap imbang, kata Teng Yun. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak terkejut, sepertinya ini nomor satu Realm Divine adalah reputasi yang agak tidak layak. Tidak, dia lebih kuat dariku. Saya bisa merasakan bahwa dia masih memiliki kartu truf yang belum digunakan. Jika kita benar-benar memiliki perjuangan hidup dan mati, saya kemungkinan besar tidak akan menjadi lawannya, kata Teng Yun. Ye Yuan kaget tanpa henti ketika dia mendengar. Mencapai tingkat Teng Yun, semua orang sangat menghargai hidup. Terutama Zhuge Qingxuan, ranah kultivasinya sangat tinggi dan dapat dikatakan sebagai orang dengan potensi terbesar menembus ke alam dewa. Jika itu merusak kesempatan untuk menerobos ke alam dewa karena pertempuran, itu tidak layak. Bahkan jika Zhuge Qingxuan mampu membunuh Teng Yun, dia yakin harus membayar harga yang mengerikan. Dia secara alami tidak akan melakukan hal yang tidak berarti semacam ini. Meskipun membunuh Ye Yuan sangat penting bagi Zhuge Qingxuan, dibandingkan dengan menerobos dewa-dewa, itu tidak dianggap sebagai masalah besar. Kedua orang itu berjuang selama sehari semalam dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan hasil seri. Tetapi untuk bisa bertarung hingga seri dengan Zhuge Qingxuan, hasil ini masih sangat melebihi harapan Ye Yuan. Bagaimanapun, reputasi menakjubkan Zhuge Qingxuan terlalu luar biasa. Judul nomor 1 dunia surgawi bukanlah lelucon. Dia bahkan secara pribadi mengalaminya sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, ketika Ye Yuan pergi, dia masih sangat khawatir tentang Teng Yun. Pertama dan kedua terdengar hampir sama, tetapi seberapa jauh terpisah, tidak ada yang tahu tanpa bertarung sama sekali. Melihat itu sekarang, kekuatan roh Bristle Divine King bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkan orang kebanyakan. Dia, yang nomor 2 ini, hidup sesuai dengan reputasinya. Ye Yuan mengambil pil obat dan melemparkannya ke Teng Yun dan berkata, "Makanlah. Luka Anda tidak parah dan harus dapat sembuh dengan sangat cepat." Petik 2. Teng Yun menerima pil obat. Semburan aroma eksotis menghantam hidungnya, dan ekspresinya tidak bisa menahan keinginan untuk berbalik ketika dia berkata, "Peringkat wawasan misterius. Ji Qingyun baik-baik saja. Sepertinya kamu akhirnya memahami obat jiwa Dewa Canon." Petik 2. Tetapi mendengar kata-kata ini, Ye Yuan meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya dan berkata, "Kamu tahu bahwa ayahku memiliki kanon obat dewa jiwa." Dia mendengar ayahnya menyebutkan hal itu sebelumnya bahwa hampir tidak ada yang tahu tentang kanon obat dewa jiwa. Meskipun hubungan antara Spirit Bristle Divine King dan Medicine King Hall cukup bagus, itu tidak baik sampai tingkat itu. Melihat penampilan Ye Yuan yang waspada, Teng Yun tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus seperti ini. Kursi ini bukan musuh Anda. Ketika Ji Zhengyang memperoleh kanon medicine jiwa dewa, saya tepat di sampingnya." Petik 2. Ye Yuan tertegun tak tertandingi ketika dia mendengar itu. Jika itu benar-benar kasus ini, maka hubungan Ji Zhengyang dan Teng Yun tidak sesederhana di permukaan. Hanya saja Ye Yuan bukan lagi orang yang bodoh sejak dulu. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata ini? Melihat ekspresi Ye Yuan yang tidak percaya, Teng Yun melanjutkan, "Apakah Anda tahu mengapa saya melakukannya? Saya memberi Anda Spirit Bristle 9 yang Divine Art ini." Ye Yuan tertegun dan berpikir sendiri, meskipun Spirit Bristle 9 yang Divine Art ini hanya memiliki babak pertama,
Tanpa diragukan lagi, itu adalah salah satu metode kultivasi puncak Realm Divine. Jika demikian, lalu mengapa Teng Yun akan memberikannya kepadanya? Saat itu, dia hanya secara naif berpikir bahwa pil obat yang disulingnya terlalu berharga, itu sebabnya Teng Yun enggan berpisah dengan apa yang dia hargai. Memikirkannya dengan cermat sekarang, logika ini tampaknya agak cacat. Hanya saja dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Sementara dalam kehidupan ini, Ye Yuan terus dipeluk oleh kebencian dan tidak pernah memikirkan masalah ini sama sekali. Sebenarnya, orang-orang yang menghitung bahwa mandat anak langit era ini adalah kamu bukan hanya sekedar ras iblis. Umat manusia kita juga memiliki kekuatan besar yang meramalkan bahwa Anda adalah mandat anak langit. Memberi Anda Spirit Bristle Nine yang Divine Art adalah untuk membiarkan Anda berkultivasi dengan baik dan melindungi diri Anda sendiri. Tetapi siapa yang tahu bahwa manusia melamar, sementara dewa membuang. Saya masih langkah lambat pada akhirnya. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Teng Yun juga menghela nafas sedikit. Dia bukan anggota Balai Pengobatan Raja, dan dia memiliki banyak hal sendiri juga. Mustahil untuk tetap tinggal di Balai Pengobatan Raja. Kecuali, dia tidak berharap bahwa skema ras iblis adalah struk yang lebih tinggi, mengakibatkan seluruh Balai Pengobatan Raja dihancurkan. Mendengar sampai di sini, Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Ternyata dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan utama kedua ras sudah diam-diam bersaing dalam kegelapan. Dan titik fokus pertengkaran ada pada dirinya. Hanya saja pada akhirnya, sepertinya itu adalah kekuatan utama ras iblis yang akhirnya satu tingkat lebih tinggi. Saat itu, ketika Spirit Bristle Divine King diberitahu tentang kecelakaan Medicine King Hall, ia berencana untuk mengisi ke Medicine King Hall tetapi dihentikan oleh kekuatan utama umat manusia pada akhirnya. Ye Yuan bingung ketika dia berkata, karena kamu tahu bahwa aku adalah mandat anak langit, mengapa tidak memberitahuku terus terang? Ye Yuan merasa bahwa jika Teng Yun memberitahunya sebelumnya, mungkin ayahnya akan bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Mungkin tidak akan ada banyak hal sesudahnya. Teng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Selain itu, mengidentifikasi bahwa Anda adalah mandat anak surgawi hanya dugaan. Kekuatan utama hanya bisa menghitung perkiraan lokasi. Adapun spesifik tentang siapa itu, tidak ada cara untuk menentukan. Saya percaya bahwa kekuatan utama ras iblis kemungkinan sama juga. Jujur saja, mantan Anda, masih kurang memiliki kualifikasi untuk disebut mandat anak langit. Petik 2. Bukan karena Teng Yun memandang rendah Ye Yuan, tapi Ye Yuan kehidupan sebelumnya mengejar alchemy Dao dengan sepenuh hati dan benar-benar tidak punya waktu untuk menghadiri jalur bela diri. Meskipun alkimia Dao kuat, itu tidak dapat membalikkan amarah yang mengamuk. Apa yang benar-benar bisa memimpin umat manusia untuk bangkit masih penguasa tertinggi bela diri Dao. Ye Yuan tiba-tiba teringat bahwa roh Raja Surgawi Roh pernah secara sadar atau tidak sadar mendesak Ye Yuan untuk mengolah jalur bela diri saat itu tetapi langsung diabaikan olehnya. Berpikir tentang itu sekarang, ternyata Teng Yun telah menghabiskan banyak pemikiran dan perawatan saat itu. Hanya saja, sepertinya penampilannya dalam kehidupan masa lalunya membuatnya agak kecewa. Mandat Putra Surga sudah mati. Lalu apa yang Anda lakukan dalam beberapa tahun itu? Ye Yuan berkata. Teng Yun menatapnya dan berkata sambil tersenyum, diberitahu tentang berita kehancuran Balai Pengobatan Raja dan kalian, kematian ayah dan anak, aku merasa seperti langit jatuh pada waktu itu. Siapa yang tahu nanti, kekuatan besar memanggil saya dan mengatakan bahwa masih ada titik balik untuk masalah ini dan membuat saya menyelam ke dalam kultivasi dan diam-diam menunggu munculnya titik balik. Sekarang, saya akhirnya tahu apa titik baliknya. Petik 2. Berbicara di sini, dia menghela nafas dan berkata, melihat itu sekarang, kehendak surga sulit untuk disimpulkan. Terlepas dari apakah itu kekuatan utama ras manusia atau ras iblis, sepertinya itu semua membuat gaun pengantin untuk penampilan Anda. Mereka bersekongkol melawan Heavenly Dao, tetapi tidak akan pernah berpikir bahwa mereka sendiri sebenarnya bersekongkol oleh Heavenly Dao. Petik 2. Bab 1130, Spirit Bristle 9 Asal-usul Seni Divine. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Informasi yang diperoleh dari mulut Spirit Bristle Divine King membuat Ye Yuan merasakan peningkatan emosi juga. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia benar-benar menjadi pusat pusaran manusia dan iblis, perselisihan terselubung dua ras. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang benar-benar mampu mengintip ke dalam Heavenly Dao dan menghitung semuanya. Kekuatan utama yang kamu bicarakan, orang macam apa dia?
Dengan kekuatanmu, mungkinkah kamu masih harus tunduk kepadanya? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Dari kata-kata Teng Yun, Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia sangat hormat terhadap kekuatan besar yang disebut itu. Ye Yuan memeriksa dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia sudah sangat akrab dengan alam surgawi. Tetapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa umat manusia sebenarnya masih memiliki keberadaan seperti itu. Menurut apa yang diketahui orang-orang, 10 Raja Agung Surgawi sudah merupakan puncak dari apa yang mampu dijangkau manusia. Siapa lagi yang bisa membuat roh bulu Raja Surgawi, pembangkit tenaga listrik semacam ini, menjadi begitu hormat? Teng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berkata sebelumnya, kita akan bertemu jika ditakdirkan secara alami. Hanya saja sekarang, waktunya tidak tepat. Adapun seberapa tangguh kekuatannya, aku juga tidak bisa mengatakannya. Tapi, bagi saya untuk dapat memiliki kekayaan hari ini, itu semua berkat dia. Petik 2. Kata-kata Teng Yun membuat Ye Yuan tanpa henti terkejut. Untuk dapat menumbuhkan spirit bristle Divine King, pembangkit tenaga listrik semacam ini, seorang diri, maka seberapa kuat kekuatannya? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, mengapa dia tidak melangkah maju sendiri? Teng Yun berkata, dia secara alami mengalami kesulitan dalam mengungkapkan. Kekuatannya mungkin tidak terlalu besar, tetapi kemampuan kenabiannya tidak tertandingi oleh semua. Dialah yang memberitahuku berita tentang Spirit Bristle Nine yang Divine Art muncul. Dia membuat saya mengambil tindakan untuk merebutnya. Jika bukan karena bimbingannya, bagaimana mungkin aku, seniman bela diri ini yang hanya Dao tingkat pertama saat itu, dapat memperoleh metode kultivasi yang menantang surga. Petik 2. Ini benar-benar keberadaan yang misterius. Dia tampaknya menjadi tangan yang tak terlihat, memanipulasi arah seluruh alam surgawi. Bahkan Spirit Bristle Nine yang Divine Art, semacam metode kultivasi yang menantang surga, dia sebenarnya bisa memprediksi secara akurat juga. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas secara emosional setelah mendengarnya. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Hanya saja, keberadaan ras iblis itu tampaknya juga bukan orang yang baik. Di bawah rencananya, Vingot Jialan dan bunga iblis Bunda Suci terbentuk satu demi satu. Pada titik ini, sepertinya kekuatan utama ras manusia ini jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan lagi. Melihat arah alam surgawi saat ini, itu jelas ras iblis yang mengambil alih besar-besaran. Memikirkannya seperti ini, keberadaan ras iblis itu tampaknya bahkan lebih menakutkan. Lalu kamu datang untuk menyelamatkan saya kali ini sudah diramalkan oleh orang itu. Kata Ye Yuan penasaran. Teng Yun tidak menyangkalnya dan berkata dengan anggukan, itu benar. Sebulan yang lalu, saya tiba-tiba menerima beritanya, membuat saya datang ke sekitar kota suci. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar diburu oleh Suge Kingxuan. Petik 2. Ye Yuan juga menghela nafas panjang ketika dia mendengar itu dan berkata, awalnya, saya berencana untuk memusnahkan ajaran Dao Yu Soul Sect. Tapi saya tidak berharap Suge Kingxuan benar-benar kembali pada saat ini. Namun, meskipun saya tidak berhasil kali ini, mereka juga kehilangan vitalitas yang sangat besar. Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dengan ketenangan Teng Yun, dia menarik napas dingin juga. Membasmi ajaran Dao Kota Suci, hal semacam ini, bahkan dia tidak berani memikirkannya. Tidak menyangka bocah ini melakukannya. Ketika dia mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia membunuh 5 pembangkit tenaga Void Mystic Kota Suci dan menghilangkan pusat kekuatan Raja Purple Gold Hall, dia tidak bisa membantu menatap kaget dengan rahangnya kendur. Dengan wilayah kultivasinya, sudah sangat sulit bagi sesuatu untuk bisa membuatnya terlihat tersentuh. Tapi tindakan Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah bom kelas berat, membuatnya sangat khawatir. Hanya setelah waktu yang lama Teng Yun berkata dengan emosional, kamu, bocah ini, benar-benar aneh. Tapi masalah ini dilakukan dengan indah. Petik 2. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya tertawa terbahak-bahak. Meskipun tindakan Ye Yuan tidak mampu menghancurkan fondasi kota suci, itu benar-benar dapat membuat sulit bagi mereka untuk menanggungnya. Powerhouses Raja Surgawi tidak dianggap banyak. Tapi pusat kekuatan Void Mystic, masing-masing sangat berharga. Pembunuhan tanpa pandang bulu Ye Yuan dapat dikatakan telah memotong setengah dari fondasi kota suci. Karena Anda sudah tahu tentang Sekte Jiwa Yu, maka Anda juga harus tahu tentang Sekte Satu Surga Kuno, kan? Tanya Teng Yun. Ye Yuan mengangguk, mengungkapkan bahwa dia sadar. Lalu apakah Anda tahu dari mana Spirit Bristle Nine yang Divine Art berasal? Tanya Teng Yun lagi. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu.
Mungkinkah bahwa Spirit Bristle Nine yang Divine Art ini masih memiliki latar belakang yang hebat? Mengingatnya sedikit, sepertinya memang begitu. Jika bukan karena latar belakang yang bagus, apa hak Teng Yun untuk dicocokkan secara merata dengan Suge Kingxuan? Ye Yuan tiba-tiba teringat penyebutan Skydistan sebelumnya, pernah ada 3 pembangkit tenaga besar dewa asal sejuta tahun yang lalu. Yang terkuat adalah surga mutlak, selanjutnya adalah Zuozong. Sementara orang lain, Skydistan tidak mengatakan. Tapi dia jelas juga eksistensi yang sangat menakutkan. Mungkinkah Spirit Bristle Nine yang Divine Art ini sebenarnya adalah warisannya? Mungkinkah bahwa Spirit Bristle Nine yang Divine Art adalah metode penanaman warisan 9 Sun Stru Sekte kuno? Kata Ye Yuan dengan takjub. Teng Yun tersenyum dan berkata, itu benar. Sekte dari 1 juta tahun yang lalu, informasi yang ditinggalkan saat ini sudah sangat sedikit. Tapi Spirit Bristle Nine yang Divine Art ini dan Sutra Hati Yusol Sekte dikenal sebagai 3 metode kultivasi besar yang tak tertandingi pada waktu itu bersama dengan Heaven One Sex Fast Heaven Sword Art. 1 juta tahun yang lalu, Master Sekte 9 Sun Sebenar Sekte, Jiang Chen, mengolahnya ke tingkat ke-8, budidayanya mencapai surga. Petik 2. Ye Yuan kagum ketika dia berkata, saya tidak berpikir bahwa Spirit Bristle Nine yang Divine Art sebenarnya masih memiliki asal seperti itu. Senior Jiang Cheng membantu Senior Absolute Heaven dan mengalahkan ras iblis dengan upaya terbaik, tetapi dia bersedia untuk tetap berada di belakang layar. Benar-benar terhormat. Sebaliknya, Zuozong meninggalkan pengajaran Dao yang membawa kerugian selama 1 juta tahun. Sederhananya aib umat manusia. Petik 2. Teng Yun sangat merasakan hal itu juga ketika dia berkata, saya mengolah Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Orang yang paling saya hormati dalam hidup ini adalah Senior Jiang Chen. Ji Qingyun, kamu memasuki Dao dengan pedang, tetapi kamu sepertinya tidak pernah mengolah Fast Heaven Sword Art. Paruh kedua Spirit Bristle Nine yang Divine Art ini, akan saya berikan kepada Anda. Jika Anda dapat memiliki beberapa pemahaman, Anda juga dapat mengukir Dao besar. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah niat dan dia berkata, kamu benar-benar tahan untuk berpisah dengannya. Teng Yun berkata sambil tersenyum, apa yang harus ada enggan? Selama kita bisa mengusir ras iblis, lupakan metode kultivasi, bahkan jika menginginkan kehidupan Teng ini, mengapa tidak? Petik 2. Menuju Teng Yun, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sangat hormat. Metode kultivasi Dewa Alam sangat berharga, apalagi Spirit Bristle Nine yang Divine Art, metode kultivasi semacam ini yang bisa mengolah ke alam Dewa asal. Teng Yun benar-benar mengeluarkannya tanpa mengedipkan kelopak mata. Dapat dilihat bahwa dia tidak hanya mendapatkan warisan Nine Sun Stru Sek, bahkan karakter juga diturunkan. Sepertinya ketika metode kultivasi ini memilih penggantinya saat itu, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Semuanya ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Prasasti surgawi perlahan mengalir ke lautan kesadaran Ye Yuan. Spirit Bristle Nine yang Divine Art dalam tubuh Ye Yuan mulai berputar secara otomatis. Segalanya tercapai tanpa usaha. Paruh pertama Ye Yuan Spirit Bristle Nine yang Divine Art belum diolah sepenuhnya. Pemahamannya terhadap prasasti surgawi ini tidak mendalam. Tetapi beberapa aspek yang awalnya tidak jelas menjadi jelas sekarang. Di bawah lonjakan hukum Divine Dao ini mulai bergerak, bidang kultivasi Ye Yuan benar-benar menunjukkan beberapa peningkatan. Melihat bahwa kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi, Teng Yun juga sangat terkejut. Saat itu, ia pergi ke pengasingan tertutup selama 500 tahun sebelum mengolah paruh pertama Spirit Bristle Nine yang Divine Art hingga kesempurnaan tingkat ke-9. Tapi Ye Yuan hanya mengolah metode kultivasi ini selama lebih dari 20 tahun dan sebenarnya sudah hampir mencapai lingkaran besar dunia kesempurnaan. Bab 1131, Bertemu Kenalan Lama di Negeri Asing. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Memang layak menjadi mandat putra surga. Bakat Anda benar-benar menantang surga. Dengan bakat luar biasa seperti itu, kehidupan Anda sebelumnya benar-benar sia-sia. Petik 2. Menonton Ye Yuan yang menerobos ke tingkat ke-6 Dao mendalam, Spirit Bristle Divine King terlihat kaget. Di bawah kontras ini, kesenjangan muncul. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saudara Teng terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bakat Anda di alam surgawi? Untuk dapat memahami Spirit Bristle Nine yang Divine Art sedemikian rupa, yang kedua tidak dapat ditemukan di alam surgawi ini. Petik 2. Bukannya Ye Yuan menyanjungnya. Prasasti surgawi bukanlah apa yang bisa dipahami siapapun. Seperti Cloudski dan Nangong Zifeng, mereka juga merupakan penerus sutra hati Brahma. Tetapi mengenai pemahaman terhadap prasasti surgawi,
mereka bahkan tidak bisa melihat punggung Suge Kingxuan. Juga, klan naga juga memiliki prasasti surgawi. Tapi pemahaman Ao Duo juga terbatas. Oleh karena itu, untuk dapat memahami prasasti surgawi ke tingkat seperti itu, Teng Yun benar-benar ajaib. Teng Yun dimarahi dengan tawa, bukankah kamu orang kedua ini? Aku hanya beberapa ribu tahun lebih tua darimu. Prestasi Anda di sepanjang jalan ini di masa depan pasti tidak akan di bawah milik saya. Tidak? Tunggu, dengan kemampuan pemahaman Anda pasti akan melampaui para pendahulu Anda. Petik 2. Oh, benar, Brother Teng, saya bertanya-tanya tingkat mana Spirit Bristle 9 yang di Fine Art Anda pahami. Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari kanon obat Dewa Jiwa, pemahaman Ye Yuan tentang hukum-hukum surgawi Dao masih sangat dangkal. Menuju peringkat hukum Dao, Ye Yuan masih sangat kabur. Tapi Teng Yun tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, tingkat apa yang bisa ada? Tanpa kultivasi alam dewa, bagaimana bisa memahami hukum Dao surgawi begitu mudah? Untuk dapat memahami tingkat pertama kelingkaran besar dunia kesempurnaan sudah sangat beruntung. Hanya tingkat pertama ini, Teng ini telah dipahami selama lebih dari 1000 tahun, dan juga baru saja berhasil mencapai tahap akhir tingkat pertama. Petik 2. Ye Yuan terkejut luar biasa ketika dia mendengar itu juga. Teng Yun, jenius tak tertandingi macam ini yang dibudidayakan di sepanjang jalan ini selama lebih dari 1000 tahun, sebenarnya bahkan tidak mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Bisa dilihat betapa sulitnya pemahaman hukum Dao. Kecuali, Ye Yuan juga tahu bahwa ini terutama masih terbatas pada bidang kultivasi. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa, prestasi Teng Yun pasti tidak akan berhenti di sini. Saat itu, Teng Yun mengeluarkan sepotong liontin batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Yuan saat dia berkata, liontin batu giok ini berisi jejak-jejak indera surgawi saya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, hancurkan. Saya secara alami akan bergegas. Saat ini, ras iblis sedang gatal untuk mengambil tindakan. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan dan tidak akan menemani Anda dalam perjalanan Anda. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, terima kasih banyak untuk perjalanan ini, Saudara Teng. Setelah berpisah dari Teng Yun, Ye Yuan juga bersikap rendah hati dan bergegas di sepanjang jalan. Tempat ini masih dalam batas wilayah suci. Ye Yuan tidak bisa masuk ke kota dan pindah. Mungkin saat dia memasuki kota, sisi kota suci akan tahu. Dengan kekuatan Suge Kingxuan, jika dia mengejar lagi, kemungkinan tidak akan membuat Teng Yun ingin bergegas kembali. Oleh karena itu, Ye Yuan berhati-hati di sepanjang jalan dan hanya meninggalkan wilayah suci setelah bepergian selama lebih dari sebulan. Tranquil Sun City adalah kota utama peringkat 2 Tanah Suci. Tanah Suci Sun yang tenang ini juga merupakan tanah suci pengikut wilayah suci. Tapi tempat ini sudah sangat jauh dari kota suci. Kontrol wilayah suci sudah relatif lebih lemah. Selama Ye Yuan sedikit lebih berhati-hati, secara alami tidak ada salahnya. Setelah memasuki kota, Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa ia tampaknya tidak memiliki banyak kristal esensi surga lagi. Di dalam Blood Rain Wilderness, untuk mengatur formasi 99 Illusionary Spirit Heaven, Ye Yuan hampir kehabisan semua kristal esensi surga padanya. Saat ini, ia praktis tanpa uang receh di sakunya. Mengendarai deret transmisi dan meninggalkan secara alami membutuhkan sejumlah besar kristal esensi surga. Sepertinya aku harus menjual beberapa hal, kata Ye Yuan sambil menghela nafas. Terlepas dari periode ketika dia baru saja naik, Ye Yuan tampaknya tidak pernah khawatir tentang kristal esensi sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa pada saat ini, 1 sen mengacaukan pahlawan. Untungnya, Ye Yuan memiliki banyak obat roh padanya. Pil obat yang disulingnya juga tidak dalam jumlah kecil. Tidak ada salahnya menjual beberapa. Karena itu menjual, Ye Yuan secara alami harus menemukan pedagang yang dapat dipercaya. Ye Yuan menghentikan seorang seniman bela diri dan bertanya, saudara ini, apakah ada perusahaan perdagangan meteor di Tranquil Sun City? Saat orang itu mendengar nama perusahaan perdagangan meteor, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan dengan ekspresi aneh dan berkata, masih ada hari ini, tapi besok, kurasa tidak akan ada lagi. Adik kecil ini, jika Anda ingin membeli barang, yang terbaik adalah pergi ke perusahaan perdagangan pola. Setelah hari ini, perusahaan perdagangan meteor akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam perusahaan perdagangan pola. Petik 2. Perusahaan perdagangan pola keluar dari mulut seniman bela diri, Ye Yuan secara alami menyadarinya. Alam surgawi memiliki total 9 perusahaan perdagangan besar.
8 perusahaan perdagangan besar di antara mereka semua adalah kekuatan peringkat 1. Hanya perusahaan perdagangan pola ini yang merupakan tanah suci semu super. Secara alami ada beberapa persaingan antara 9 perusahaan perdagangan besar, tetapi juga membentuk keseimbangan yang halus. Selama bertahun-tahun, 9 perusahaan dagang besar sebagian besar bersaing secara finansial. Kali ini, sepertinya agak tidak biasa. Ye Yuan mau tak mau menjadi sangat terkejut ketika dia mendengar dan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, apa artinya ini? Artis bela diri itu memandang Ye Yuan dengan pandangan jijik dan berkata, peristiwa besar seperti itu terjadi pada 9 perusahaan perdagangan besar, dan Anda sebenarnya tidak sadar. Ye Yuan memerah-merah dan berkata, adik laki-laki ini tinggal selama setahun di dalam dunia mistik. Apa yang terjadi pada 9 perusahaan perdagangan besar ini, saya benar-benar tidak sadar. Petik 2. Seniman bela diri memiliki tampilan realisasi dan menjelaskan, begitulah adanya. Sekitar setengah tahun yang lalu, Pola Trading Company tiba-tiba melancarkan serangan, menyapu 8 perusahaan perdagangan besar lainnya dengan momentum seperti guntur tiba-tiba, yang tidak menyisakan waktu untuk menutup telinga. Saat ini, mereka dari 8 perusahaan dagang besar yang mati sudah mati, dan mereka yang terluka turun. Mereka sudah lama mengalami puing-puing yang compang-camping. Hanya perusahaan perdagangan Meteor yang lolos dari malapetaka, karena bos utama hilang, dan putrinya, Miss Qian-er, telah mencari ayahnya selama ini. Omong-omong, itu kebetulan juga, bahwa Nona Qian-er kebetulan datang ke kota Sun Tenang ini 2 hari yang lalu, tetapi secara langsung dikonfrontasi di kota Sun Tenang oleh pembangkit tenaga listrik Pola Trading Company. Saat ini, 2 perusahaan perdagangan besar sedang berusaha keras. Bahkan Tuan Kota, Yang Mulia, tidak berani ikut campur juga. Saya rasa setelah malam ini, perusahaan perdagangan Meteor tidak akan bisa bertahan lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, gelombang mengerikan melonjak di hati Ye Yuan. 9 perusahaan perdagangan besar selalu hidup harmonis dalam damai dalam ribuan tahun ini. Dia tidak berpikir bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba seperti itu benar-benar terjadi. Ye Yuan tahu bahwa Pola Trading Company lebih kuat daripada perusahaan perdagangan lainnya, tetapi untuk mengatakan memusnahkan 8 rumah lainnya dalam semalam, mereka pasti tidak memiliki kekuatan itu. Mungkinkah itu? Itu adalah ras iblis yang menyebabkan masalah di antara ini lagi. Ras iblis bahkan bisa menanam informan di kota suci. Masih belum diketahui berapa banyak rencana darurat yang mereka buat. Mereka yang secara diam-diam mengendalikan Pola Trading Company tidak memiliki wilayah aneh sama sekali. Kakak ini, terima kasih banyak. Aku ingin tahu di mana perusahaan perdagangan Meteor ini berada di Tranquil Sun City. Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Lewati 2 jalan, belok kanan, dan Anda akan mencapainya. Anak muda, meskipun kekuatanmu lumayan, aku mendesak kamu sebaiknya tidak menginjak air berlumpur. Kalau tidak, akan sulit untuk berjuang sendiri. Artis bela diri ini berhati hangat dan memperingatkannya. Ye Yuan menggenggam tangannya sambil tersenyum saat berkata, terima kasih banyak untuk kakak ini. Adik laki-laki ini mengerti. Petik 2. Saat seniman bela diri itu pergi, ekspresi Ye Yuan berubah suram. Bahkan jika masalah ini tidak dilakukan oleh ras iblis, Ye Yuan harus ikut campur juga. Hal-hal dunia sulit diprediksi. Ye Yuan juga tidak menyangka itu sangat kebetulan. Qian-er sebenarnya di kota Sun yang tenang ini. Saat itu, Ye Yuan baru saja naik tidak lama dan dianggap rukun dengannya. Dia tidak berpikir bahwa perpisahan ini, lebih dari 1 dekade telah berlalu. Karena Qian-er ada di sini, Ye Yuan harus campur tangan di dalamnya, apapun yang terjadi. Bab 1132, Perdagangan Perubahan Dunia. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Cabang Sun Tranquil Trading Company dari Meteor, pada saat ini, dikelilingi oleh sekelompok ahli sampai kedap air. Orang-orang kuat itu mengenakan pakaian perusahaan perdagangan pola. Masing-masing dari mereka sebenarnya adalah semua ahli kerajaan surgawi. Bagi perusahaan dagang, para pakar kerajaan surgawi tidak sering terlihat. Mengirim begitu banyak sekaligus, benar-benar agak berlebihan. Sisi perusahaan perdagangan Meteor juga memiliki beberapa ahli raja surgawi. Tetapi masing-masing dari mereka mengalami luka pada mereka. Di samping, bahkan meletakkan cukup banyak mayat. Raja-raja surgawi ini menjaga seorang gadis cantik dan cantik di tengah, yang memiliki penampilan menatap kematian dengan tenang di wajahnya. Hehe, gadis kecil, Zhao Qian, menyerahkan token bintang meteor dengan patuh. Mungkin lelaki tua ini masih bisa menerimamu sebagai selir dan memberimu jalan keluar. Jika Anda melakukan perlawanan yang keras kepala,
Sekali Lord Qin Chuan tiba, kemungkinan tidak akan semudah itu bahkan jika Anda ingin mati. Kata Raja Surgawi setengah baya Pola Trading Company dengan senyum jahat. Kekuatan orang ini sudah mencapai puncak Raja Surgawi, membawa 7 hingga 8 pusat kekuatan Raja Perusahaan Perdagangan Pola, dan mengelilingi perusahaan perdagangan meteor. Orang-orang kuat perusahaan perdagangan meteor berjuang mati-matian untuk melawan. Saat ini, hanya ada 4 atau 5 kekuatan Raja Surgawi yang tersisa. Mereka sudah panah pada akhir penerbangannya, kekuatan yang dihabiskan. Beberapa orang ini melindungi Zhao Qian di tengah. Sudah tidak ada jalan untuk mundur. Tapi wajah adil dan halus dari Zhao Qian dipenuhi dengan keputusasaan pada saat ini. Perusahaan perdagangan Pola menyapu 8 perusahaan perdagangan besar dengan cara yang sangat kuat. Saat ini, hanya perusahaan perdagangan meteor yang selamat. Token bintang meteor adalah token utama perusahaan perdagangan meteor. Orang bisa menggunakannya untuk mengerahkan semua sumber daya perusahaan perdagangan meteor. Setelah disita, perusahaan perdagangan meteor akan selesai. Zhao Qian tahu bahwa 7 token kardinal perusahaan dagang besar lainnya sudah mendarat di tangan Pola Trading Company. Bagian ini di tangannya adalah bagian terakhir. Zhao Qian menghela nafas dan berkata kepada orang tua di sebelahnya, "Penatuatan, kalian pergi. Saya akan meminta Li Zong untuk membiarkan kalian pergi dengan Meteor Star Token sebagai harganya. Sudah tidak ada banyak artinya untuk terus bertahan." Petik 2. Penatuatan ini adalah kepala penatua perusahaan perdagangan meteor. Kekuatannya juga mencapai puncak Raja Surgawi. Itu juga karena dia ada di sekitar bahwa perusahaan perdagangan meteor bisa bertahan sampai sekarang. Hanya saja pembangkit tenaga Void Mystic dari perusahaan perdagangan Pola sudah dalam perjalanan. Selama Qin Chuan tiba, orang-orang ini akan beruntung. Wajah Penatuatan jatuh, dan dia berkata, "Qian tulang tua lelaki tua ini adalah lelaki Meteor Star dalam kehidupan dan hantu Meteor Star dalam kematian. Anda membiarkan saya pergi, kemana saya bisa pergi? Orang tua ini akan mengukir jalan berdarah di sini. Beberapa dari Anda, mengantar Qian pergi. Selama token Meteor Star ada, perusahaan perdagangan meteor kita tidak hilang." Petik 2. Zhao Qian dengan paksa menahan air mata. Tetapi dia tahu bahwa ini hanyalah perjuangan terakhir. Dia berpegangan pada Penatuatan dan berkata, "Tidak. Perusahaan perdagangan Pola menyembunyikan terlalu dalam. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Penatuatan, Anda berkontribusi pada Meteor Star sepanjang hidup Anda. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan integritasmu di hari tua." Petik 2. Selesai berbicara, Zhao Qian melompat dan melompat keluar dari semua penjaga. Menghadapi Li Zong, dia berkata dengan dingin, "Li Zong, aku akan memberimu token bintang meteor. Biarkan Penatuatan mereka semua pergi. Jika tidak, aku akan menghancurkan token bintang meteor dan membiarkan kalian tidak mendapatkan apa-apa." Petik 2. Meteor Star Token disempurnakan dengan bahan khusus. Sangat sulit untuk dihancurkan. Tetapi sebagai pemimpin perusahaan perdagangan meteor saat ini, Zhao Qian memiliki metode untuk menghancurkannya. Ekspresi Li Zong berubah ketika dia mendengar itu dan berkata dengan anggukan, "Baik. Hanya ada badut yang melompat-lompat. Apa salahnya membiarkan mereka pergi?" Petik 2. Dia melambaikan tangan, dan bawahan membuka jalan. Dia sebenarnya benar-benar akan membiarkan Penatuatan dan yang lainnya pergi. Orang-orang yang tersisa ini adalah penyembah yang keras dari perusahaan perdagangan meteor. Ekspresi Penatuatan berubah, dan dia berkata, "Qian Zhao Qian berbalik. Ekspresinya dingin, dan dia menekan pedang pendek di tangannya di lehernya dan berkata dengan tegas, "Penatuatan, jika kalian semua tidak pergi, Qian akan mati di depan kalian." Zhao Qian tidak menyadari bahwa pada saat ini, sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Li Zong. Sosoknya tiba-tiba meletus, langsung menuju ke Zhao Qian. Melihat adegan ini, ekspresi Penatuatan berubah secara drastis, dan dia melolong, "Hati-hati, Qian Tapi sudah terlambat. Li Zong adalah Raja Puncak Surgawi. Seberapa cepat teknik gerakannya? Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di samping Zhao Qian dan meraih ke arah lengannya. Selama dia menahan Zhao Qian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan token bintang meteor lagi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini datang terlalu cepat. Semua orang tidak bisa bereaksi dalam waktu sama sekali. Zhao Qian menjadi pucat karena ketakutan dan secara naluriah akan menghancurkan token bintang meteor. Sama seperti tangan Li Zong yang baru saja menyentuh lengan Zhao Qian, seberkas cahaya pedang melesat secara diagonal, kecepatannya cepat hingga ekstrim. Puci, tangan Li Zong terputus di pergelangan tangan.
ARGH. Kerumunan terperangah. Hanya tangisan melengking dan menyedihkan Li Zong yang bergema. Tangan Zhao Qian membeku di sana, dan dia benar-benar lupa untuk menghancurkan token bintang meteor sesaat. Kekuatan-kekuatan perusahaan pola trading sama dengan menghadapi musuh besar. Mereka sama sekali tidak melihat dengan jelas dari mana cahaya pedang ini keluar. Mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan musuh sama sekali. Siapa? Siapa yang berani menyergap kursi ini? Keluarlah ke sini untuk kursi ini. Li Zong memamerkan giginya dan berteriak keras. Menamparkan. Suara Li Zong belum menghadap ketika dia langsung ditampar oleh seseorang dengan tamparan. Raja-raja kekuatan besar perusahaan perdagangan pola trading seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tamparan ini, mereka benar-benar tidak melihat dengan jelas siapa yang memukulnya. Mulutnya sangat bau, pantas untuk dipukul. Sebuah profil muda tiba-tiba muncul di tempat kejadian, membuat semua orang melirik. Ketika Zhao Qian melihat sosok ini, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kamu? Tidak, Ji. Zhao Qian baru saja akan memanggil nama Ye Yuan ketika dia tiba-tiba mengingat identitasnya yang lain dan buru-buru benar sendiri. Dengan saluran informasi perusahaan perdagangan meteor, bagaimana mungkin mereka tidak tahu intel Ji Qingyun kembali ke alam surgawi. Saat itu, ketika Zhao Qian mendapatkan informasi ini, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa setelah selang waktu bertahun-tahun, Lord Qingyun Zi benar-benar bergerak dan menyelamatkannya. Ye Yuan berbalik dan berkata dengan Zhao Qian sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Anda sebaiknya memanggil saya Ye Yuan." Petik 2. Wajah Zhao Qian menjadi gembira, dan dia berkata dengan anggukan, Lord Ye Yuan." Ye Yuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbalik ke arah pusat kekuatan pola trading company. Dia bertanya, "Siapa yang akan datang dan memberitahu saya siapa yang mengendalikan pola trading company sekarang?" Pembangkit tenaga Raja Surgawi itu bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan tatapan kosong. Ye Yuan melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa orang-orang ini tidak tahu apa-apa, dan mau tidak mau menjadi sangat kecewa. Ye Yuan baru saja akan mengambil langkah untuk memusnahkan Raja-Raja Surgawi ini ketika aura yang kuat tiba-tiba menguncinya. Dari mana bocah ini berasal? Untuk benar-benar berani ikut campur dalam urusan pola trading company saya. Petik 2. Sosok turun dari langit, auranya mengesankan. Melihat orang ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Void Mystic. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan perusahaan pola perdagangan benar-benar hebat, mengirimkan pembangkit tenaga Void Mystic secara acak. Petik 2. Sebelumnya, saya masih berpikir bahwa perusahaan perdagangan meteor lolos dari bencana. Melihat itu sekarang, sebuah bencana sudah dekat. Petik 2. Kekuatan pemuda itu tampaknya sangat tangguh. Tapi dia hanya tingkat ke-6 Dao mendalam. Berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi masih bisa dilewati, tetapi begitu pembangkit tenaga Void Mystic tiba, kemungkinan besar akan penuh dengan kemungkinan suram. Petik 2. Saat Zhao Qian melihat kedatangan itu, ekspresinya tidak dapat membantu banyak berubah saat dia buru-buru berteriak kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, cepat pergi. Qin Chuan ini adalah pelindung perusahaan perdagangan pola saat ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik veteran Void Mystic. Kamu bukan pasangan satu." Petik 2. Previous. Bab 1133, Pahlawan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hahaha, pergi. Dengan kursi ini di sini, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Serahkan token bintang meteor dengan patuh, dan aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Petik 2. Qin Chuan menatap tajam, dengan penampilan yang menakjubkan. Orang-orang di sekitar dan menonton itu diam seperti jangkrik di musim dingin. Sebuah pembangkit tenaga listrik Mystic Void, seniman bela diri dari Tanah Suci peringkat 2 tidak pernah melihat sebelumnya dalam kehidupan mereka juga. Kekuatan semacam ini, ketika mereka melihatnya, mirip dengan keberadaan seperti dewa. Penguasa suci Tanah Suci Sun Tenang ini telah lama menyembunyikan dirinya untuk dewa yang tahu di mana. Dua bentrokan hebat perdagangan yang keras, dia adalah pengamat yang tidak bersalah yang terlibat. Zhao Qian diblokir di depan Ye Yuan dan berkata, "Ye Yuan, niat baikmu, Zhao Qian mengerti. Kami akan membantu Anda memblokir untuk sementara waktu, cepat pergi. Perusahaan perdagangan meteor sudah tidak ada harapan. Aku tidak ingin menyeretmu lagi." Petik 2. Hahaha, benar-benar sepasang kekasih yang intim. Namun, apakah Anda mengambil tempat duduk ini untuk bercanda? Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Qin Chuan tertawa keras dan berkata,
Kata-kata Qin Chuan membuat wajah Zhao Qian memerah, tapi dia masih dengan keras kepala terhalang di depan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum ringan, tetapi menarik Zhao Qian ke samping dan berkata kepada Qin Chuan, "Kamu disebut Qin Chuan, kan? Menurut apa yang saya ketahui, tidak ada pembangkit tenaga listrik Mystic Void bernama Qin Chuan di Pola Trading Company. Dari mana Anda keluar?" Petik 2. Ekspresi Qin Chuan berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, "Dari mana kursi ini berasal? Mungkinkah saya masih harus melaporkan kepada Anda, bocah kecil ini? Ingin tahu? Turun dan tanyakan Raja Neraka." Petik 2. Qin Chuan tertawa ganas, domain rajanya yang surgawi tiba-tiba dilepaskan, dan dia menyerbu ke arah Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin. Formula pedang pembasmi jahat tiba-tiba dirilis. Ledakan. Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun, sementara Qin Chuan langsung terbang mundur. Dia sudah menderita luka parah. Gelombang udara yang digerakkan oleh niat pedang secara langsung menjatuhkan para seniman bela diri di kejauhan. Semua orang menatap Ye Yuan dengan takjub yang tak ada habisnya, melemparkan ke arahnya dengan tatapan tidak percaya. Apakah pemuda itu benar-benar tingkat ke-6 Dao mendalam? Dia mengirim pembangkit tenaga Void Mystic terbang dengan satu pedang. Mungkinkah penglihatanku gagal? Petik 2. Bukankah orang mengatakan bahwa apa yang mampu berurusan dengan domain Raja Surgawi hanya domain Raja Surgawi? Pria muda itu sepertinya hanya melepaskan satu tebasan. Petik 2. Petik 2. Benar-benar melihat hantu. Baru saja, melihat pembangkit tenaga Void Mystic membuat saya bersemangat untuk waktu yang lama. Saya tidak berpikir bahwa dia sangat lemah. Petik 2. Orang-orang ini tidak akan mengerti teror niat pedang Ye Yuan sama sekali. Tapi ini tidak menghalangi mereka untuk menghela nafas dengan kekaguman terhadap pedang ini. Karena lawan Ye Yuan adalah keberadaan yang tak terkalahkan, pembangkit tenaga listrik Void Mystic. Kekuatan Qin Chuan ini jauh dari kekuatan Zhao Lingdong. Wilayah kekuasaan surgawinya paling banyak juga hanya berjarak 1000 kaki. Ye Yuan memusnahkannya hanya masalah jentikan jari-jarinya. Baru saja, ketika domain Raja Surgawi menyerang, Zhao Qian berpikir bahwa dia pasti mati, tetapi tidak berpikir bahwa situasinya berubah begitu cepat. Dalam sekejap mata, Qin Chuan, pembangkit tenaga listrik Mystic Void ini, dikalahkan. Hilang di tangan Ye Yuan yang hanya tingkat ke-6 Dao mendalam. Mata indah Zhao Qian menatap Ye Yuan, dengan ekspresi tidak percaya. Lebih dari 10 tahun tidak melihatnya, kekuatan Ye Yuan sebenarnya benar-benar mengerikan. Ye Yuan datang sebelum Qin Chuan dan berkata dengan dingin, "Kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir. Saat ini, apakah perusahaan perdagangan pola sudah dikendalikan oleh ras iblis atau tidak?" Petik 2. Apa, iblis balapan? Mungkinkah Qin Chuan ini dari ras iblis? Petik 2. Tidak mungkin, kan? Apa yang dia gunakan jelas metode budidaya ras manusia. Petik 2. Siapa pemuda itu? Mengapa dia tahu bahwa Qin Chuan ini adalah ras iblis? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan menyebabkan keributan di kerumunan. Iblis ras nama ini membuat wajah semua orang berubah dari membicarakannya. Ekspresi Qin Chuan berubah ketika dia mendengar itu, matanya menunjukkan ekspresi panik saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mengerti, bukan? Ungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Jika tidak, Anda tidak memiliki kesempatan lagi." Petik 2. Ye Yuan menekan maju selangkah demi selangkah. Qin Chuan merangkak di tanah dan mundur selangkah demi selangkah. Ye Yuan perlahan mengangkat pedangnya. Aura yang kuat akhirnya membuat Qin Chuan tidak bisa menanggungnya. Ledakan. Energi iblis mengepul ke langit. Ki hitam yang kuat langsung menyelimuti Qin Chuan di dalam. Aura Qin Chuan sebenarnya menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Manusia sialan. Kursi ini akan merobek Anda menjadi ribuan bagian hari ini, kata Qin Chuan dengan galak. Semua orang tercengang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Meskipun energi jahat yang melonjak itu tidak dikenal, keadaan yang sangat berbeda dari manusia ini secara instan membuat semua orang mengerti bahwa orang ini berasal dari ras iblis. Perlombaan iblis benar-benar muncul sekali lagi. Untuk sesaat, informasi ini mirip dengan wabah, menyebar di kerumunan. Cepat lari. Legenda mengatakan bahwa ras iblis memakan orang. Cepat lari. Petik 2. Iblis ini menjadi jauh lebih kuat tiba-tiba. Saya rasa dia bahkan lebih kuat dari Void Mystic. Cepat lari. Petik 2. Langit alam surgawi akan berubah. Legenda mengatakan bahwa ketika ras iblis turun, itu adalah malapetaka dunia. Petik 2. Havok meletus di tengah kerumunan.
Semua seniman bela diri itu kehilangan akal mereka karena takut dan panik, berjuang untuk melarikan diri. Perasaan bahwa Qin Chuan memberi mereka terlalu berbahaya. Meskipun Ye Yuan menunjukkan kekuatan yang kuat, di bawah dampak aura ini, itu masih tidak mampu membuat mereka merasa diyakinkan. Hahaha, semua pergi ke neraka untuk kursi ini, manusia tercela. Energi jahat Qin Chuan melonjak ke arah seniman bela diri yang ceroboh. Jelas, dia akan melakukan pembantaian. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa menahan muram, dan dia berkata dengan mendengus dingin, seorang kaisar jahat belaka, tuan muda ini telah membantai dewa yang tahu berapa banyak. Untuk benar-benar berani kurang ajar di depanku. Petik 2. Intense Sword menghubungkan ke Divinity. Satu pedang melepaskan, energi pedang tirani tiada taraf langsung memadamkan energi jahat itu. Pemusnahan jahat adalah kutukan dari energi jahat. Pedang ini, Ye Yuan menggunakan esensi surgawi. Itu seperti secara langsung menghancurkan daun dan ranting yang mati, benar-benar memberantas Qin Chuan. Meskipun kaisar jahat ini kuat, dia juga tidak lebih kuat dari iblis Richtree-Freax. Untuk Ye Yuan saat ini, itu tidak dianggap banyak. Alasan mengapa dia berlama-lama sampai sekarang hanya untuk memancing beberapa hal keluar dari mulutnya. Dia tidak berpikir bahwa orang ini segera mengamuk. Para seniman bela diri saat ini sedang melarikan diri pontang-panting ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa energi iblis yang kuat menghilang tanpa jejak. Melihat lagi, bahwa Qin Chuan dengan aura mengejutkan sudah ditinggalkan dengan kurang dari ampas saat ini. Energi pedang menyilang itu saat ini perlahan menghilang. Semua orang memandang Ye Yuan seperti mereka melihat hantu. Pemuda Dao mendalam tingkat ke-6 ini langsung memusnahkan seorang kaisar jahat. Bagus, Yang Mulia, kamu adalah pahlawan kita. Petik 2. Di tengah keterkejutan, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, yang lain langsung sadar. Seketika, teriakan-teriakan bergema. Jika bukan karena Ye Yuan, Tranquil Sun City pasti akan jatuh ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan. Orang-orang ini mengambil Ye Yuan menjadi pahlawan mereka dari lubuk hati mereka. Di samping, mata Zhao Qian berputar, sepasang mata yang indah menatap Ye Yuan. Pemuda itu saat itu sudah matang menjadi pahlawan besar. Tidak, itu seharusnya dia adalah pahlawan. Pria ini adalah pria yang pernah berdiri di puncak alkimia Dao. Tapi melihat pemandangan ini, Ye Yuan menghela nafas sedikit dalam hatinya. Orang-orang ini beruntung. Mereka sama sekali tidak menyadari seberapa kuat kekuatan ras iblis itu. Orang yang terbunuh tadi hanyalah seorang kaisar iblis kecil yang sepele, itu saja. Apa yang benar-benar menakutkan adalah makhluk jahat seperti Jialan. Satu Jialan sudah cukup menakutkan. Tapi di belakang ras iblis, bahkan ada bunga iblis Bunda Suci yang menakutkan dan Kanuo. Mungkin tak lama, adegan itu sebelumnya akan menyebar ke seluruh alam surgawi, kan? Previous. Bab 1134, 9 Pulau Phoenix. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Zhao Qian melakukan hormat kepada Ye Yuan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan Tuan Muda Ye. Gadis rendahan ini sangat berterima kasih. Petik 2. Penatua Tan dan kelompok penatua juga membungkuk dan memberi hormat kepada Ye Yuan, dengan mengatakan, hari ini, jika bukan karena Tuan Muda Ji, tulang-tulang lama kita harus dikubur di sini. Penatua Tan dan Zhao Xingchen adalah saudara lelaki bersumpah. Dia secara alami telah melihat Ye Yuan sebelumnya juga. Karenanya, dia masih terbiasa memanggil Ye Yuan yang Master Ji. Ye Yuan melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, semua sudah berteman lama. Semua orang, tidak perlu sopan. Sebaliknya, Nona Qian mengapa Anda muncul di Tranquil Sun City? Petik 2. Ekspresi Zhao Qian meredup dan berkata, beberapa tahun ini, Qian terus mencari keberadaan ayah. Beberapa hari yang lalu, pihak Tranquil Sun City di sini mengirimkan berita, akhirnya mengkonfirmasi bahwa tempat ayah terakhir menghilang berada di sekitar Tranquil Sun City. Oleh karena itu, Qian membawa beberapa penatua dan bergegas melewati malam. Tidak mengira bahwa, kita benar-benar menghindari pengepungan. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Kota Sun Tenang ini hanyalah tanah suci peringkat 2. Untuk apa Broter Zhao datang ke sini? Petik 2. Pada saat ini, Penatua Tan tiba-tiba menyela, Qian tidak tahu tentang ini. Tapi lelaki tua ini tahu sedikit tentang itu. Saat itu, bos kepala mengatakan bahwa ia memperoleh berita tentang Silver Moon Heavenly Tea, lalu ia meninggalkan perusahaan perdagangan Meteor Star, keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Hanya saja, aku bertanya-tanya mengapa dia menganggap tes surgawi Silver Moon ini sangat penting. Petik 2.
Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar ketika dia mendengar itu, hatinya berkedut keras. Penatua Tan tidak tahu, tapi Ye Yuan tahu mengapa. Kehidupan sebelumnya, beberapa tahun sebelum Ye Yuan binasa, dia pernah meminta Zhao Xingchen untuk membuatnya memperhatikan keberadaan 9 obat inti utama Dao De Ying Pil. Setelah dia mengatakan selesai, Ye Yuan tidak memberi perhatian ekstra pada urusan perusahaan perdagangan Meteor Star. Lagi pula, 9 obat utama ini bisa dicoba, tetapi tidak dengan mencarinya. Silver Moon Heavenly Tea ini adalah salah satu dari 9 obat utama-utama. Mungkinkah Zhao Xingchen benar-benar hilang karena membantunya menemukan obat-obatan roh? Sepertinya hanya ada kemungkinan ini juga. Kehidupan sebelumnya, meskipun Ye Yuan dan Zhao Xingchen tidak dianggap berhubungan intim, hubungan mereka juga dianggap cukup baik. Hanya saja Ye Yuan tidak berpikir bahwa Zhao Xingchen benar-benar memperhatikan masalahnya. Mungkin Zhao Xingchen memiliki niat menjilat dengan orang-orang yang berkuasa, tapi tidak peduli apa, dia memang mempertaruhkan nyawanya. Sampai sekarang, kehidupan atau kematiannya masih belum diketahui. Ada apa, Tuan Muda Ye? Zhao Qian bertanya dengan hati-hati. Melihat penampilan hebat Ye Ye tentang kekuatan surgawi hari ini, Zhao Qian tahu bahwa pria ini telah naik ke puncak sekali lagi. Dia sudah menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Dia diam-diam menyingkirkan pikiran romantis itu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku baik-baik saja. Saya berhubungan dekat dengan saudara Zhao. Sejak saya mengalaminya, tidak ada logika untuk tidak menyelamatkan. Ceritakan tentang informasi apa yang kalian temukan." Petik 2. Saat Zhao Qian mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan Ye Yuan, dia telah menyaksikannya hari ini. Kekuatan Qin Chuan itu menakutkan, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan melewati satu langkah di bawah tangan Ye Yuan. Kekuatan-kekuatan Ye Yuan bisa dilihat sekilas. Bersamanya, harapan untuk menyelamatkan ayah jelas sangat meningkat. Zhao Qian tidak ragu sekaligus, menumpahkan informasi yang ditemukan oleh perusahaan perdagangan Meteor Star. Ada bentangan luas wilayah laut di utara Tranquil Sun City, yang disebut wilayah Laut Garnersky. Bentangan wilayah laut ini seluas ratusan juta mil, membentang di selusin wilayah utama. Itu adalah wilayah laut utama nomor 2 Realm Divine. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Zhao Xingchen berangkat ke wilayah laut Garnersky dari Tranquil Sun City. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali. Tetapi perusahaan perdagangan Meteor Star bertanya untuk waktu yang lama di Tranquil Sun City dan akhirnya menanyakan seorang intel. Itu adalah bahwa Zhao Xingchen tampaknya telah pergi ke Nine Phoenix Island di Garnersky Sea Region saat itu. Kelompok Zhao Qian datang ke Tranquil Sun City kali ini dalam persiapan berangkat ke 9 Phoenix Island. Tetapi tidak menyangka bahwa kecelakaan yang tak terduga seperti itu benar-benar terjadi. Mendengar deskripsi Zhao Qian, alis Ye Yuan berkerut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, 9 Pulau Phoenix. Dikatakan bahwa Pulau 9 Phoenix ini adalah perangkap kematian. Bahkan jika kekuatan besar Void Mystic masuk, mereka mungkin tidak bisa keluar juga. Saudara Zhao benar-benar pergi ke Pulau 9 Phoenix sendirian. Petik 2. Tetapi ketika Zhao Qian mendengar, dia mengangguk dan berkata, legenda mengatakan bahwa 9 Phoenix Island adalah tempat di mana burung Phoenix bertemu dengan kematiannya. Kekuatan api sangat mengejutkan. Bahkan jika pusat kekuatan Void Mystic masuk ke dalam, satu kesalahan langkah dan mereka juga akan dibakar sampai mati oleh roh api. Selain itu, hambatan di dalamnya sangat banyak. Seseorang harus mendapatkan Clear Eye Token untuk dapat masuk ke dalam. Hanya saja item macam apa Clear Eye Token ini, belum pernah ada yang melihat sebelumnya. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa menahan sedikit suram ketika dia mendengarnya. Memasuki Nine Phoenix Island selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah keluar, Zhao Xingchen kemungkinan penuh dengan kemungkinan yang suram. Tapi sekarang setelah itu, Ye Yuan secara alami harus melakukan perjalanan. Baiklah kalau begitu, kalian tunggu berita saya di Tranquil Sun City. Saya masih punya masalah untuk diperhatikan. Setelah beberapa hari, saya akan melakukan perjalanan ke Pulau 9 Phoenix dan mencari jejak Brother Zhao, kata Ye Yuan. Tapi Zhao Qian berkata dengan keras, tidak mungkin. Tuan Muda Ye, saya tahu bahwa Anda memiliki niat baik, tetapi saya akhirnya berhasil menemukan berita ayah. Saya harus pergi dan melihatnya. Bahkan jika aku melihat mayatnya, aku tidak akan memiliki ilusi tentang masalah ini juga. Petik 2. Penatua Tan juga mendesak, Tuan Muda Ji, Qian Er menunjukkan kesalehannya yang berbakti. Beberapa tahun terakhir ini, dia praktis telah berlarian untuk mencari keberadaan bos utama. Sekarang sudah tepat di depannya,
bagaimana bisa ada logika untuk tidak masuk? Selain itu, kami yang tinggal di Tranquil Sun City mungkin tidak lebih aman daripada Nine Phoenix Island. Perusahaan perdagangan pola luar biasa saat ini. Mereka mungkin sudah lama diinfiltrasi terlalu dalam oleh ras iblis. Mereka tidak hanya memiliki Qichuan, satu pusat kekuatan Void Mystic. Qichuan dihilangkan oleh Tuan Muda Ji, mereka pasti tidak akan mengambil hal-hal berbaring. Petik 2. Apa yang Penatua Tan katakan juga masuk akal. Memang tidak terlalu aman bagi pestanya untuk tetap di sini. Tapi Ye Yuan tidak ingin membawa mereka. Bahkan Penatua Tan juga menjadi beban bagi Ye Yuan. Alih-alih membawa mereka bersama, ia mungkin juga masuk sendiri. Hanya saja penampilan keras kepala Zhao Qian, Ye Yuan juga tahu bahwa mengatakan lagi sia-sia. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena itu masalahnya, pergilah bersama. Tapi saya akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Ketika saatnya tiba, perhatikan perintah saya untuk semuanya. Kalau tidak, begitu ada kecelakaan, jangan salahkan kamu karena tidak mengakui hubungan. Petik 2. Wajah Ye Yuan jatuh, memiliki udara dari pembangkit tenaga listrik secara alami. Bahkan Penatua Tan tidak berani menentang juga dan buru-buru berkata, yakinlah, Tuan Muda Ji. Kami pasti akan mengindahkan instruksi Anda. Petik 2. Ye Yuan tidak segera pindah karena dia ingin membantu Aoqian memperbaiki 9 pil melamin asal vitalisasi. Dia mengumpulkan obat-obatan roh yang tersisa di Blue Drain Wilderness. Digabungkan dengan Ethereal Blood Ginseng yang ia peroleh di Chaotic Devil Sea, ia bisa dengan baik memperbaiki 99 asal obat pil finalisasi. 9 melodi asal vaksin pil sudah menjadi yang paling awal mengkonsolidasikan dan memperkuat pil obat tingkat mistis. Jika bukan karena Ye Yuan memahami canon obat jiwa, dalam kondisi saat ini, dia benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Tetapi seiring dengan kekuatan jiwa surgawinya yang meningkat setiap hari, transformasi jiwa surgawi yang berwarna emas juga membuat kemajuan yang signifikan. Dengan energi esensi mendalam tingkat ke-6 daunnya yang digabungkan dengan jiwa surgawi berwarna emas, menyempurnakan 9 pil melodi origin vitalizing ini secara alami tidak sulit. 3 hari kemudian, 9 pil melodi origin vitalis dibentuk. Memegang pil obat ini di tangannya, air mata mengalir di wajah tua Aoqian. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki hari di mana aku bisa memulihkan kekuatanku. Tuanku, tulang tua Old Ao akan dijual kepadamu di masa depan. Aoqian berkata, meneteskan air mata syukur. Aoqian berbicara dari lubuk hatinya di sini. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa masih ada keterampilan alkimia yang sempurna di dunia ini, untuk benar-benar membiarkannya kembali dari kematian, memulihkan kekuatannya. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, baiklah, baiklah. Konsumsilah dengan cepat. Usia sudah sangat lanjut dan Anda masih sangat melodramatis. Juga tidak malu. Petik 2. Bab 1135, Penerjemah Balap Laut, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Di atas wilayah Laut Garnersky, beberapa sosok sedang terbang. Sepanjang jalan, Zhao Qian dan Penatua Tan sangat terkejut. Penatua Tan, Tuan Muda Ye jelas masih sendirian hanya beberapa hari yang lalu. Di mana dia menemukan begitu banyak ahli Raja Surgawi Puncak dalam beberapa hari ini. Zhao Qian mentransmisikan suaranya. Beberapa orang ini bukan hanya puncak ahli Raja Surgawi. Jika saya tidak melihat salah, beberapa orang ini mungkin semua kekuatan Void Mystic. Terutama pria kekar berjanggut keriting itu. Dia memberi orang tua ini perasaan yang bahkan lebih tak terduga. Dalam transmisi suara Penatua Tan, memancarkan keheranan yang tebal. Pria kekar berjanggut keriting keluar dari mulut Penatua Tan adalah justru Aoqian yang mengonsumsi 99 lini asal pil. Saat ini, Aoqian sudah benar-benar memulihkan kekuatannya. Aura yang keluar dari tubuhnya secara alami berbeda dari yang lain. Hanya saja mereka semua tidak melepaskan tekanan mereka. Karena itu, Penatua Tan juga tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat kekuatan Aoqian. Semua pembangkit tenaga mistik Void. Zhao Qian membuka matanya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Kapan pembangkit tenaga Void mistik berlimpah di mana-mana? Pria parubaya berjubah abu-abu itu, jika saya tidak melihat salah, dia harus menjadi Raja Pedang Surgawi Ekstrim yang telah menghilang sejak lama. Adapun dua lainnya, pria tua ini belum pernah melihat mereka sebelumnya. Jika dugaan saya benar, pasti ada artefak suci tata ruang bermutu tinggi pada Tuan Muda Ji. Beberapa orang ini selalu bersembunyi di dalam artefak suci keruangannya. Petik 2. Penatua Tan berpengalaman dan berpengetahuan, menebak-nebak mendekati sasaran. Tapi itu justru karena guncangan di hati mereka bahkan kurang mampu meningkat lebih jauh.
Karena beberapa kekuatan besar Void Mystic ini benar-benar memandang Ye Yuan sebagai bos. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya menghela napas dalam-dalam. Mereka semua tahu bahwa hanya berdasarkan kekuatan ini di depan mata mereka, itu sudah cukup untuk membiarkan Ye Yuan mendirikan tanah super suci lagi. Saat terbang, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut sedikit, dan dia berhenti. Ada apa, Tuan? Tanya Aoqian. Sepertinya ada beberapa aura yang tidak lemah mendekati kita, kata Ye Yuan. Aoqian tertegun dan berkata, Tuanku, apakah Anda salah? Saya tidak mendeteksi adanya kesalahan. Petik 2. Aoqian memandang Kuang Tianming dan Jiang Taichang. Kedua orang itu juga menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Jelas, mereka juga tidak merasakan apa-apa. Silakan duluan. Sekelompok orang itu tampaknya sedang menuju ke arah Pulau 9 Phoenix juga. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan memimpin dan terbang, membuat Aoqian dan yang lainnya terlihat kosong. Tak lama, ekspresi Aoqian berubah dingin. Benar saja, dia mendeteksi beberapa aura kuat menuju ke sisi ini. Dia tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub dan berkata, Tuanku, persepsi Anda, radiusnya benar-benar terlalu lebar. Dia sudah benar-benar memulihkan kekuatannya saat ini. Persepsinya juga meningkat secara substansial. Mengambil pandangan luas di seluruh alam surgawi, tidak banyak orang yang jangkauan persepsinya lebih luas daripada dirinya dapat ditemukan juga. Tapi Ye Yuan hanya tingkat ke-6 Dao mendalam. Kisaran persepsinya sebenarnya beberapa kali lebih besar dari miliknya. Bagaimana ini tidak membuatnya terkejut? Sementara pada saat ini, di pelaut jauh, beberapa siluet menerobos ombak dan tiba, kecepatan mereka sangat aneh. Awalnya, arah mereka menuju Pulau 9 Phoenix. Tapi melihat pesta Ye Yuan, mereka berbalik arah dan datang ke sini. Kuang Tianming, Jiang Taichang, dan yang lainnya juga melihat ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Adikku, persepsimu ini juga benar-benar terlalu menakutkan. 15 menit sebelumnya, Anda sebenarnya sudah menemukannya. Kata Kuang Tianming sambil menghela nafas. Dengan kecepatan semua orang, perjalanan beberapa puluh ribu mil dengan kekuatan kaki 15 menit masih dapat dicapai. Itu juga untuk mengatakan bahwa rentang persepsi Ye Yuan sebenarnya adalah ruang lingkup beberapa puluh ribu mil lebih jauh dari mereka. Perbedaan ini juga benar-benar terlalu hebat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tunggu sampai kalian memahami Heaven Man Unity. Anda secara alami akan dapat melakukannya juga. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membuat semua orang tersedak. Masing-masing dari mereka menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Bagaimana bisa Heaven Man Unity begitu mudah dicapai? Itu juga hanya Ye Yuan orang aneh ini yang mengembangkan dunia hati ke dunia kesempurnaan ketika di tingkat ke-6 Dao mendalam. Ini lomba laut. Sepertinya, kedatangan mereka tidak memiliki niat baik. Aoqian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Sekitar 10 sosok menarik jejak panjang di permukaan air. Sekelompok orang mengamuk. Jelas, mereka tidak mudah berurusan dengan orang. Swoosh, swoosh, swoosh. Puluhan tokoh melesat keluar dari permukaan air, langsung mengelilingi Ye Yuan dan yang lainnya. Hanya saja penampilan orang-orang ini sangat jelek. Sebagian besar memiliki kepala ikan dan tubuh manusia, terlihat sangat tidak alami. Haha, manusia tercela. Persembahkan kristal esensi dan harta karun pada Anda, dan kami akan mengampuni Anda. Kata seorang duyung dengan kepala besar dan telinga besar. Kekuatan duyung ini sangat mencengangkan. Jelas sudah mencapai tingkat pembangkit tenaga Void Mystic manusia. Pemahaman langit dan buminya benar-benar tidak lemah. Bukan hanya dia, di antara klannya, sebenarnya ada 4 orang yang semuanya adalah kelompok kekuatan Void Mystic. Melihat kekuatan semacam ini, wajah Zhao Qian dan Penatua Tan langsung berubah pucat pasi. Beberapa ras laut tidak menyembunyikan aura mereka. Yang ada di depan bahkan lebih kuat dari kelasnya dibandingkan dengan Qin Chuan. Selanjutnya, saat mereka muncul, itu adalah 5 kelompok kekuatan Void Mystic. Ini membuat mereka berdua sangat khawatir. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, saya tidak berpikir bahwa kekuatan ras laut sebenarnya sangat kuat. Secara acak menabrak kelompok dan mereka adalah pusat kekuatan Void Mystic. Petik 2. Ras laut dan ras manusia menjauhi urusan yang lain. Kontak kedua pihak sangat sedikit. Untuk seniman bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah, begitu mereka melangkah kaki ke wilayah Laut Garnersky, itu pada dasarnya sedikit peluang untuk keluar hidup-hidup. Di bawah permukaan laut yang tenang ini, tersembunyi bahaya yang sangat besar. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik di antara ras laut,
ras manusia juga tidak tahu. Aokian mengangguk dan berkata, ras laut jumlahnya banyak, bahkan berkali-kali lebih banyak daripada ras iblis. Memproduksi beberapa pembangkit tenaga void mistik tentu saja tidak sulit. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, menyatakan pengakuannya dan melanjutkan, hanya saja, meskipun bidang kultivasi tinggi, sepertinya otak mereka tidak terlalu jernih. Saat Aokian dan yang lainnya mendengar, mereka semua mengangkat kepala dan mulai tertawa terbahak-bahak. Kedua orang ini serempak-serempak, tidak menempatkan kelompok orang laut ini di mata mereka sama sekali. Burung duyung besar berkepala besar dan bertelinga besar sangat di bawah apa yang Ye Yuan semua bicarakan dengan sangat cepat dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, sialan manusia, untuk benar-benar berani mengacaukan ras laut yang mulia. Kalian pasti sudah mati. Shark 1, Shark 3, Shark 4, Shark 5, semua orang serang. Pisahkan mereka. Petik 2. Mungkinkah semua ras laut memiliki kecerdasan ini? Bahkan tidak tahu bagaimana menyebutkan namanya. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Dia mengangkat bahu dan berkata kepada Aokian, Ao tua, kamu pasti gatal, kan? Beberapa orang ini, serahkan padamu untuk melonggarkan tulang dan ligamenmu. Petik 2. Aokian terlihat bersemangat dan berkata, hehe, baiklah. Tuanku, tunggu sebentar dan saksikan kesenangan di samping. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan membawa semua orang dan mundur ke satu sisi. Sekelompok orang laut masih mengejar mereka ketika tiba-tiba, aura mengerikan langsung menyelimuti mereka. Dragon Perancing The Four Seas. Setelah selang waktu 20.000 tahun, domain Raja Surgawi Aokian dilepaskan dengan kekuatan penuh untuk pertama kalinya. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Karena domain Raja Surgawi Aokian sebenarnya 10.000 kaki lebar. Dalam radius 10.000 kaki, itu semua domain air Aokian. Terutama Penatua Tan dan Zhao Qian, dua orang, mata mereka hampir bermunculan. Domain Raja Surgawi yang kuat, masih jarang terlihat dalam hidup mereka. Kekuatan Old Ao tampaknya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Cloud Ski mereka semua. Sepertinya dia memahami beberapa hukum Dao Surgawi. Itu hanya, sedikit terlalu dangkal, Ye Yuan menilai Aokian di samping. Previous. Bab 1136, Penerjemah Dunia Lain, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Bang, 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 energi esensi meluap di langit. Aokian memiliki tampilan besar kekuatan tak terkalahkan. Meskipun beberapa orang laut itu kuat, mereka juga tidak bisa menahan tinju besi Aokian. Tak lama, 5 kelompok besar Void Mystic yang hebat dipukuli hingga tunduk oleh Aokian. Melihat kekuatan Aokian, Zhao Qian dan Penatua Tan benar-benar terpana. 10.000 kaki radius domain Raja Surgawi. Tuan ini dia, kekuatannya mungkin sudah bisa menyaingi para Raja Suci 8 besar Tanah Suci yang super. Sepanjang jalan, dia memanggil Tuan Muda Ye dengan, Tuanku. Pembangkit tenaga seperti itu sebenarnya adalah hamba Tuan Muda Ye. Zhao Qian memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan cemas dan ragu. Bertemu Ye Yuan sekali lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan seperti matahari tinggi di atas, menyilaukan sampai membuat orang tidak bisa menatap langsung ke sana. Perbedaan seperti ini membuat Zhao Qian merasa sangat rendah. Tidak adil. Manusia tercela, bertarung di darat, kita dirugikan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke air bersamaku untuk bertarung. Shark One menyalak. Dentang. Suara Shark One belum memudar ketika seberkas cahaya pedang menakutkan menyapu telinganya. Wah! Membuatku takut sampai mati. Shark One terkejut dengan pedang ini dan berteriak dengan aneh. Wajah Ye Yuan sedikit jatuh, dan dia melangkah maju, semua tutup mulutmu untuk tuan muda ini. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang. Petik 2. Orang-orang laut itu dikejutkan oleh pedang Ye Yuan ini, semua menjadi sunyi seperti jangkrik di musim dingin. Bahkan si hiu yang banyak bicara juga tidak berbicara saat ini. Kekuatan pencegah pedang itu sekarang bahkan lebih mengerikan daripada domain Raja Surgawi Aokian. Karena mereka semua tahu bahwa jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuh orang, Shark One pasti sudah mati sekarang. Sekarang, saya bertanya, Anda menjawab. Jika saya menemukan bahwa Anda berbohong, bunuh tanpa ampun. Ye Yuan berkata dengan ekspresi yang sangat suram. Wajah ikan Shark One itu saat ini berkedip-kedip tak menentu dengan alarm dan ketakutan. Dia akhirnya tahu bahwa dia menendang pelat logam hari ini. Beberapa orang laut ini juga terbiasa berlari amuk. Biasanya, ketika mereka bertemu manusia di wilayah laut, mereka pada dasarnya memiliki kebijakan, bakar semua, bunuh semua, rampas semua,
dan bahkan tidak akan memberi manusia jalan keluar sama sekali. Dalam perjalanan waktu, mereka merasa bahwa manusia mudah digertak. Karena itu, saat mereka melihat ada sekelompok orang di sini, terutama karena kekuatan kelompok itu lemah, mereka langsung menerkam. Siapa yang bisa mengira bahwa kekuatan beberapa orang ini sebenarnya sangat hebat? Ya, Yang Mulia, silakan bertanya. Sher Quan pasti tidak akan berani berbohong. She Quan buru-buru berkata. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah kalian menuju ke 9 Pulau Phoenix? Sher Quan ketakutan oleh aura Ye Yuan dan tidak berani berbohong, buru-buru berkata, ya, Yang Mulia. Kami pergi ke Nine Phoenix Island. Petik 2. Kalian sering pergi ke Pulau 9 Phoenix? Tanya Ye Yuan dengan cemberut. Iya, setiap 3 bulan, Nine Phoenix Island akan memiliki perdagangan skala besar yang jauh. Orang laut kita langka dalam sumber daya. Karenanya, kita akan sering datang ke sini untuk mengambil bagian dalam pameran dagang. Kata Sher Quan. Berita ini mengejutkan semua orang. 9 Phoenix Island yang merupakan perangkap kematian dalam legenda sebenarnya memiliki pameran dagang berskala besar. Semua orang berpikir bahwa Pulau 9 Phoenix adalah pulau yang tidak berpenghuni. Tidak ada yang menduga tempat ini memiliki orang. Bahkan, sepertinya itu bukan hanya beberapa dari mereka. Siapa yang menyelenggarakan pameran dagang ini? Tanya Ye Yuan dengan cemberut. Tapi Sher Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu yakin tentang ini. Saya hanya mendengar bahwa dia disebut Heaven Span Island Master. Saya tidak tahu apa-apa tentang sisanya. Petik 2. Tuan Pulau Heaven Span, apakah Anda semua pernah mendengar nama ini sebelumnya? Ye Yuan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada yang lain. Yang lain juga memiliki tatapan kosong. Jelas, mereka semua belum pernah mendengar sebelumnya. Tetapi sangat jelas bahwa guru Pulau Heaven Span ini adalah orang yang sangat kuat. Kalau tidak, dengan keras kepala dan kerusuhan orang-orang laut, menyelenggarakan semacam pameran dagang ini, tidakkah semua akan berantakan? Ceritakan padaku secara terperinci tentang apa yang kamu ketahui tentang situasi pameran dagang. Kata Ye Yuan serius. Sher Quan tidak berani membuang waktu, menceritakan tentang situasi pekan raya perdagangan tanpa menghilangkan detail. Ternyata pameran dagang ini sebenarnya sudah dilakukan selama 1000 tahun. Mereka yang datang untuk ikut serta dalam pameran dagang ini harus memegang Clear Eye Token. Jika tidak, mereka akan hilang di penghalang kabut di luar pulau. Tidak hanya ada racun mematikan di penghalang kabut ini, tetapi ada juga bahkan roh api yang sangat kuat. Setelah ditemui, bahkan pembangkit tenaga listrik Void Mystic akan dibakar menjadi abu juga. Dan mereka yang mengambil bagian dalam pameran dagang ini bukan hanya orang-orang laut, bahkan ada beberapa manusia, bahkan pembangkit tenaga ras setan. Hanya saja mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran dagang sebagian besar adalah beberapa lokomotif keliling. Para ahli dari sekte sangat sedikit. Selain itu, orang yang memiliki Clear Eye Token juga merupakan kelompok tetap. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk mengambil bagian dalam pameran dagang dalam ribuan tahun ini sebagian besar tetap. Hanya ada beberapa perubahan kecil. Mendengarkan sampai di sini, Ye Yuan menyadari mengapa dunia luar tahu sedikit tentang Pulau 9 Phoenix. Ini adalah lingkaran pertukaran yang relatif tertutup. Pada dasarnya sangat sulit bagi orang luar untuk masuk. Untuk memasuki Nine Phoenix Island, seseorang harus memiliki rekomendasi orang dalam dan mendapatkan Clear Eye Token. Selain itu, mereka yang bisa memasuki 9 Phoenix Island, yang terendah harus menjadi pembangkit tenaga Divine King Realm juga. Orang-orang biasa kemungkinan besar akan dibunuh oleh rakyat laut sebelum bahkan mencapai wilayah-wilayah laut ini. Orang harus mengakui bahwa Pulau 9 Phoenix ini menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Dan bahwa Tuan Pulau Heaven Span adalah seorang individu yang misterius dan sulit dipahami. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ada pembangkit tenaga manusia bernama Zhao Xingchen yang terlihat agak mirip dengannya, yang pernah memasuki 9 Pulau Phoenix sebelumnya. Apakah Anda memiliki kesan? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Penampilan Zhao Xingchen dan Zhao Qian memiliki beberapa kesamaan. Jika Sher Quan melihat sebelumnya, dia harus memiliki kesan. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Zhao Qian juga berbalik ke arah Sher Quan dengan tatapan gugup, berharap mendapatkan informasi yang berguna dari mulutnya. Hanya saja, Sher Quan jelas akan mengecewakannya. Hanya untuk melihat Sher Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, Powerhouses Raja Surgawi manusia yang saya lihat sebelum beberapa tahun ini setidaknya 1000 juga. Bagaimana Sher Quan bisa mengingat? Petik 2.
Ye Yuan memikirkannya dan bertanya lagi, lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, apakah seseorang menanyakan tentang Silver Moon Heavenly Tea sebelumnya di Nine Phoenix Island? Shark Wan memikirkannya dan berkata, Silver Moon Heavenly Tea, 20 tahun yang lalu, itu benar-benar muncul sebelumnya. Hanya saja harta semacam ini, orang-orang yang memperebutkannya pada waktu itu terlalu banyak. Pada akhirnya, itu diakuisisi oleh pembangkit tenaga manusia yang misterius. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar ini, matanya tidak bisa menahan cahaya. Dia bertanya lagi, seperti apa pembangkit tenaga manusia itu? Tapi Shark Wan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, orang itu menutupi dirinya sepenuhnya. Saya benar-benar tidak bisa melihat. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan sedikit kecewa. Sangat mungkin bahwa pembangkit tenaga manusia adalah Zhao Xingchen. Tapi akhirnya kemana dia? Baiklah, memimpin jalan di depan, ke Nine Phoenix Island. Kata Ye Yuan. Apa yang seharusnya ditanyakan telah ditanyakan sepenuhnya. Ye Yuan secara alami tidak akan berhenti untuk merenungkan terlalu lama. Dia juga tidak berpikir bahwa 9 Phoenix Island, tempat beberapa orang melangkah, sebenarnya memiliki dunia lain. Dengan Shark Wan menyala jejak, pesta itu berjalan sangat lancar. 5 hari kemudian, pesta ini akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada laut tanpa batas dan melihat hamparan kabut di depan. Yang mulia, di depan adalah 9 Phoenix Island. Kata Shark Wan lemah. Ye Yuan melihat ke atas. Di depan ada hamparan putih berkapur. Seseorang benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Hanya saja kadang-kadang ada api kuning menyembur keluar, meletus dengan aura mengerikan, menyentak teror di hati orang-orang. Ye Yang Mulia, kami hanya memiliki 2 token mata jernih. Kata Shark Wan agak takut.